Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah hadir di bimbingan kelompok kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Sebelum ke diskusi, kayaknya belum afdal kalau nggak perkenalan dulu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lena Syifa, bisa dipanggil Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Yang selanjutnya dari kamu. Baik, perkenalkan nama aku Andi saja, biasa dipanggil Andi. Halo Andi. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Aisyah, biasa dipanggil Hanifah. Halo Hanifah. Oke, selanjutnya sebelum ke kegiatan inti, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah untuk mengetahui informasi yang aktual atau sedang hangat. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, artinya semua yang dibahas tidak boleh disebarkan di luar forum ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, kita itu nanti bisa diharapkan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman dengan jujur, tanpa malu-malu atau ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, setiap anggota mengikuti kegiatan ini dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, kita tetap menjaga sopan santun, menghargai pendapat orang lain, gak boleh menghakimi dan mengikuti norma yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Nah, sebelum kita masuk kegiatan inti nih, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kalian, hari ini kita inginnya membahas topik apa ya yang sedang hangat lah di kehidupan kalian sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya, kita sekarang itu membahas tentang motivasi belajar aja di akhir semester, karena sekarang udah mulai punya tugas dan ujian. Saya juga setuju karena akhir-akhir ini juga banyak teman yang ngerasa males, ngerasa capek gitu buat belajar. Oke, jadi baik, terima kasih atas pendapatannya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar di akhir semester. Sebelum itu, izinkan saya untuk membagikan kertas kecil ini kepada kalian. Nah, saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih itu motivasi belajar dan bagaimana kondisi motivasi belajar kalian saat ini? Dan nanti kalian akan tulis jawabannya di kertas kecil ini ya. Silahkan ditulis dengan jawaban yang jujur atau sesuai pemahaman kalian lah. Gak perlu yang mikir terlalu berat atau panjang ribet ya. Saya beri waktu 1-2 menit ya. Baik, udah selesai karena waktunya sudah selesai. Sudah. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi hasil pendapat kalian. Siapa yang mau membacakan pendapatnya terlebih dahulu? Ya. Oke, apa? Jadi kalau menurut saya, motivasi belajar itu kayak semangat untuk belajar agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalau misalnya saya lagi gak mau belajar, saya itu kayak nge-scroll TikTok, scroll IG dulu atau kayak gitu, jalan-jalan cari angin dulu, menunda belajar, habis itu baru belajar. Oh, terima kasih Kak Hanifah. Selanjutnya Kak Andin. Jadi menurut saya, motivasi belajar itu suatu dorongan semangat dari dalam diri kita atau dari orang lain untuk mencapai tujuan. Percuma kalau orang lain itu ngasih semangat, 1000 orang ngasih semangat, tapi kalau diri kita tidak semangat juga sama aja ngasih males. Kalau kondisi saya saat ini sih motivasi belajar mulai menurun ya, soalnya tugas yang cukup banyak dan saya jadi males. Oh, terima kasih Andi.
Baik, dari jawaban teman-teman tadi, kita itu bisa melihat bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang penting dalam proses belajar. Nah, namun di akhir semester ini kan sering mengalami penurunan karena faktor kelelahan, banyaknya tugas, dan kebiasaan menunda. Tetapi hal itu sebenarnya wajar terjadi. Ini perlu untuk diatasi agar tidak mengganggu proses belajar dan impian kalian. Jadi ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan, yaitu membuat jadwal belajar yang lebih teratur kayak peta gitu, nyusun mana yang didahulukan, detiknya yang dekat mana gitu. Terus membagi target belajar menjadi bagian kecil agar tidak terasa berat. Kemudian mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, mengurangi main HP, apalagi scroll TikTok dan game. Terus ingat motivasi kalian untuk menggapai impian gitu, biar kalian semangat untuk belajar gitu. Dan tak lupa juga yang penting banget, yaitu menjaga istirahat yang cukup agar tubuh tetap fit. Nah, selanjutnya setelah kita habis mikir jenuh kan, kayaknya kita perlu yang enjoy gitu biar suasananya lebih santai dan tidak terlalu tegang. Nah, saya punya ice breaking nih, caranya sederhana. Saya akan menyebutkan satu kata, lalu kalian harus merespon dengan cepat menggunakan kata yang sesuai atau kata semangat gitu. Misalnya, ujian, nanti kalian jawab semangat gitu kan. Oh ya. Oke, baik, kita mulai ya. Ya. Ujian, Semangat. Siap. capek, Tetap lanjut. Red. banyak tugas, Satu-satu. Selesai. nilai bagus. Belajar. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yeay. Baik teman-teman, sebelum saya untuk menutup kegiatan ini, saya ingin meminta kesan dari masing-masing tentang kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Boleh dari Kak Andin dulu. Oke, jadi kesan dari saya di kegiatan ini, kegiatan yang membahas tentang motivasi belajar itu sangat bermanfaat dan berkesan sekali karena sangat memberikan manfaat pada diri aku sendiri dan orang lain tentunya. Dan aku bisa memahami tentang motivasi belajar dan bagaimana sih cara mengatasinya kalau malas menurun tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya Kak Rifa. Saya juga ngerasa kalau kegiatan ini tuh menyenangkan dan juga membantu saya dalam motivasi belajar gitu ya, karena kita juga bisa saling bertukar pendapat dengan Mbak Syifa, dengan Andin juga. Baik, terima kasih atas pesan yang kalian sudah sampaikan. Nah, dari kegiatan hari ini tuh dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar di akhir semester adalah hal yang penting karena itu bisa membuat dorongan atau mempengaruhi kalian untuk biar tidak mudah putus asa gitu, lebih semangat lagi untuk menggapai impian. Nah, namun ya sering mengalami penurunan karena berbagai faktor tadi kan, seperti kelelahan, banyaknya tugas yang menumpuk dan menundanya. Nah, namun hal tersebut dapat diatasi dengan manajemen waktu yang baik dan strategi belajar yang tepat atau teratur. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Apabila saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Tidak hanya berhenti sebagai ilmu, tapi tumbuh menjadi inspirasi dan berkembang menjadi aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.